فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Dan untuk memperbaiki niat enggak mudah jemaah. Karena niat itu jangankan per jam, per detik bisa berubah. Per detik bisa berubah. Makanya kata Sufyan Ats-Tsauri, gurunya Imam Ahmad, gurunya Imam Syafi'i, Amirul Mukminin fil hadis, thiqatun sabtun imamun amirul mukminin fil hadis. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Beliau mengatakan, ma'alajtu syai'an asyadda alayya min niyati. Sungguh aku belum pernah meluruskan, mengobati, memperbaiki sesuatu yang lebih sulit daripada niatku, daripada hatiku. Karena hati itu suka berbolak-balik, suka berubah-ubah. Oleh karenanya hati dalam bahasa Arab disebut qalbun li'annahu inqalaba yanqalibu. Suka berubah-ubah. Keluar dari rumah dengan niat salat lillahi ta'ala. Begitu mau masuk masjid, berubah niatnya menjadi riya karena ada calon mertua yang ia lihat. Atau ketika dia udah salat dengan takbirat, semenjak takbiratul ihram, Allahu Akbar, ikhlas karena Allah semata. Di rakaat yang kedua melihat calon mertua berdiri di sampingnya. Ustadz berdiri di sampingnya. Atau calon menantunya yang ustadz seorang syekh berdiri di sampingnya. Mulailah riya itu datang. Dan dia tidak berusaha untuk melawannya. Kemudian dia mati dalam keadaan riya, mati su'ul khatimah. Walaupun dia mati dan dia sedang sholat. Nabi SAW bersabda, Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesuatu yang paling aku khawatirkan kepada kalian. Kalian ketika itu adalah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali yang ada di hadapannya. Dan para sahabatnya. Sesuatu yang paling aku khawatirkan terhadap kalian adalah syirik kecil. Fasu'ilaan. Apakah syirik kecil itu ya Rasulullah? Tanya para sahabatnya. Qala riya. Yaitu riya. Yusalli ahaduhum fayuzayyinu salatahu lima yarahu ahad. Salah satu di antara kalian sholat. Masuk ke dalam sholat karena Allah. Kemudian dia mulai mengindah-indahkan sholatnya karena dia tahu ada seseorang yang sedang memperhatikannya. Lihat. Karena niat yang berubah bisa husnul khatimah. Dan juga bisa su'ul khatimah. Nah, masuk ke dalam Masjidil Haram dengan hati yang ikhlas. Seandainya mati dan dia belum selesai umrah, mati husnul khatimah. Tetapi kalau sempat sedang tawaf dia riya. Dan riya tersebut tidak dia lawan, tidak dia keluarkan, dia biarkan. Bahkan dia sengajai lagi. Kemudian dia mati dan dia sedang tawaf di depan Ka'bah. Mati su'ul khatimah. Walaupun orang terhisteris. Dan menganggapnya sebagai orang yang Masya Allah beliau mati dalam keadaan umrah, mati dalam keadaan di dalam Masjidil Haram. Dan dia mati dalam keadaan tawaf. Tetapi kalau hatinya saat itu sedang riya, hatinya saat itu sedang tidak ikhlas, maka dia mati su'ul khatimah. Maka sangat bahaya tentang hati ini. Hati ini yang menjadi patokan di hari kiamat nanti. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Makanya kenapa doa Allah muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik menjadi doa yang paling sering dipanjatkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada Allah. Bahkan Nabi juga berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikanlah untuk jiwaku ketakwaan yang sesungguhnya. Wa zakkiha, ya Allah tolong sucikan, bersihkan hatiku ini. Anta waliyuha, anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Karena engkau sebaik-baik yang mensucikan hati. Engkaulah yang telah mencipta dan mengatur hati ini. Dan engkaulah tempat hati ini bergantung.
Nabi aja masih berdoa seperti itu. Nah, seandainya tidak disebutkan dari sebab-sebab husnul khatimah kecuali terkait masalah hati, maka itu sudah cukup jamaah. Karena kalau hatinya sudah baik, maka amalan eksternalnya akan mengikuti setelah itu. Ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhal jasadu kullu wa idza fasadal jasadu kullu ala wahya al-qalb. Hadis riwayat al-Imam al-Bukhari dan Muslim dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu an. Di dalam tubuh kalian ada segumpal daging. Di mana apabila segumpal daging yang ada di dalam tubuh kalian itu membaik dengan tauhid, dengan tawakal, berbaik sangka kepada Allah dan sebagainya, maka akan membaik pula amalan eksternal kalian. Tetapi apabila segumpal daging yang ada di dalam tubuh kalian tersebut buruk, maka akan memburuk pula amalan-amalan eksternal kalian. Yaitu al-qalb adalah hati. Niat jamaah. Makanya Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala di dalam Lataiful Ma'arif menyebutkan ketika berbicara tentang husnul khatimah dan su'ul khatimah, itu sangat bergantungan dengan hatinya di saat malaikat maut datang mencabut nyawanya. Terkadang seseorang bisa su'ul khatimah lidasisatin fi qalbi, karena ada rencana-rencana buruk di dalam hatinya. Sedang sholat Allahu Akbar, tetapi sedang menyusun rencana. Setelah selesai sholat ke diskotik, selesai sholat berzina, selesai sholat mau suap menyuap, selesai sholat mau mengambil uang riba. Bukan sekedar bisikan, memang sudah dia rencanakan, sudah dia niatkan. Dan tiada yang menghalangi dia dengan dosa tersebut kecuali sholat yang belum selesai. Imam yang belum salam. Mati dan dia sedang sholat dengan hati yang sedang berencana, berniat, bukan sekedar bisikan. Yang menghapiri hatinya, kemudian dia berusaha untuk melawannya. Tetapi memang niat sudah menjadi rencana, mati su'ul khatimah. Dia mendapatkan dosa itu. Sangatlah banyak dalil yang menunjukkan hal itu. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Qais Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "Idzal taqal muslimani bisayfayhima falqatil wal maqtulu finnar." Apabila ada dua muslim berpapasan dengan dua pedang mereka, dengan dua senjata mereka, falqatil wal maqtulu finnar, maka si pembunuh dan yang mati terbunuh, kedua-duanya tempatnya di neraka. Maka para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, hadzal qatil, fama balul maqtul?" Kalau si pembunuh tempatnya di neraka, dia karena memang terbunuh. Fama balul maqtul, lalu kenapa yang mati terbunuh tempatnya juga di dalam neraka, padahal dia tidak membunuh, justru dia mati terbunuh. Maka Nabi SAW menjawab, "Innahu kana harisan ala qatli sahibih." Karena dia sudah menyusun rencana untuk membunuh saudaranya. Hanya saja dia duluan dibunuh. Sudah berangkat dari rumah menuju hotel untuk berzina. Nggak jadi berzina. Kenapa? Kadung ketangkap Satpol PP. Dosa zinanya udah tertulis. Keluar dari rumah untuk judi. Qadarullah datang Pak Polisi, datang Satpol PP. Ngebubarin orang-orang yang sedang main judi. Dan dia belum sampai ke situ. Alhamdulillah nggak jadi judi. Kamu udah berdosa karena tiada yang menghalangi engkau untuk berjudi. Kecuali Satpol PP. Bukan rasa takutmu kepada Allah. Nah. Sangat bahaya kan? Masalah niat. Makanya selalu para ulama ketika membahas tentang husnul khatimah dan su'ul khatimah, yang pertama kali mereka sebutkan atau fokus mereka adalah tentang hati. Tentang hati. Ini sangat menentukan kita mati husnul khatimah ataukah su'ul khatimah. Kalau kita tidak memahami ini jamaah, kebayang nggak sih? Kalau ada yang mengatakan dia mati su'ul khatimah tetapi sedang ruku di depan Ka'bah. Kan kita mungkin akan bingung lah, kok mati
su'ul khotimah sementara dia mati dan dia sedang rukuk di depan Ka'bah. Maka bagi orang yang telah memahami pembahasan ini, dia akan memahami. Bisa aja. Mungkin saat itu dia sedang riya. Di sisi Allah tentunya. Kalau kita menilainya secara zahir. Antara kita, sebagai manusia kita, seperti yang dikatakan oleh para ulama dalam kitab-kitab aqidah. Seperti yang dikatakan oleh Imam At-Tahawi dalam kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah. Narju lil muhsin wa nakhafu alal musi. Ini akidahnya Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kita optimis orang yang mati di atas kebaikan sebagai orang yang mati husnul khatimah. Wa nakhafu alal musi. Tetapi kita sangat khawatir terhadap pelaku dosa. Misalkan ada orang mati dan dia sedang berzina memang matinya. Kita secara zahir mengatakan kita khawatir dia su'ul khatimah. Kita khawatir dia tempatnya dalam neraka. Tetapi di sisi Allah bisa jadi enggak. Bagaimana itu? Yang pertama. Nanti di hari kiamat, dia keutamaan tauhid yang dia miliki, dia bertemu dengan Allah, tidak membawa dosa syirik. Maka keutamaan tauhidnya itu bisa menghapuskan dosa-dosa maksiat yang di bawah kekufuran. Itu akidah. Ya kan? Akan ada hadis qudsi yang datang dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Riwayat al-Imam Tirmidzi, Allah berfirman, "Ya bani Adam, law ataitani biqarabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la laqituka biqarabiha maghfirah." Wahai anak Adam, apabila engkau menghadap kepadaku dengan dosa seluas dunia, sebanyak dunia, seluas dunia, tetapi engkau datang menghadap kepadaku dengan tidak membawa dosa syirik, maka aku akan datang menghadap kepadamu dengan ampunan seluas dunia pula. Juga firman Allah dalam surah Nisa, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Dosa syirik tidak akan pernah Allah ampuni kalau seorang mati dan dia belum bertobat. Tetapi dosa-dosa yang dibawa syirik, walaupun dia mati dan dia belum bertobat, maka Allah akan memberikan ampunan bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Apakah ini angin segar? Oh, berarti Ustadz, walaupun maksiat yang penting bukan syirik. Masih besar kemungkinan. Iya, tetapi siapa yang menjamin kita akan mendapatkannya? Nah. Dan kalaupun dia masuk neraka, maka tidak kekal kalau dia tidak membawa dosa pembatal Islam. Atau yang kedua, kenapa bisa jadi dia tidak sul khatimah atau tidak di dalam neraka? Antara dia dengan Allah, mungkin saat itu dia sudah bertobat, hanya saja tidak sempat keluar dari tempat itu dan tsunami udah datang. Gempa terjadi. Tetapi sebelum matinya, dia udah tobat. Sebelum malaikat maut mencabut nyawanya dan sebelum sampai ke kerongkongannya, dia udah bertobat. Maka diterima taubatnya. Karena Nabi mengatakan, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir." Hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Allah akan selalu menerima taubat hambanya selama dia belum ghargharah. Apa itu ghargharah? Dua penjelasan dari para ulama. Yang pertama, nyawanya yang dicabut oleh malaikat maut belum sampai di kerongkongannya. Nah. Yang kedua, belum melihat azab Allah yang mematikan. Falamma ra'au ba'sana tadarra'u. Maka kembali lagi jamaah yang dimuliakan Allah tentang hati. Makanya kenapa dia zaman dahulu ulama ada yang berangan-angan seandainya ada seorang syekh setiap dia buka majelis hanya membahas tentang niat, tidak ada pembahasan lain. Sehingga kita mendatangi majelisnya untuk memperbaiki dan membersihkan hati kita. Setelah itu pergi lagi ke syekh lain, belajar hadis, belajar akidah, belajar fikih. Kemudian balik lagi ke majelis yang mendengarkan pembahasan tentang niat, tentang hati, agar hati ini terjaga dan bersih kembali. Sampai-sampai ulama dahulu seperti itu, berangan-angan. Seandainya ada seorang syekh, setiap kali dia buka majelis tidak bahas kecuali masalah hati, masalah niat, masalah niat. Masalah niat maksudnya ini bukan usolli fardhu zuhur. Nah, karena ini yang menentukan kita husnul khatimah ataukah su'ul khatimah. Kalau kita nggak paham dan tidak memahami pembahasan ini, kan seperti Ana bilang tadi, nggak nyambung, kok bisa mati su'ul khatimah padahal dia mati sedang sujud di depan Ka'bah. Ya kan? Kan bingung kita. Tetapi apabila seseorang memahami tentang pembahasan niat, ya, maka dia akan memahami. Bisa aja
orang mati su'ul khatimah meskipun dia sedang rukuk di depan Ka'bah apabila saat itu hatinya sedang riya. Nah, makanya sekali lagi jamaah yang dimuliakan Allah, kenapa doa Allah muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik menjadi doa yang paling sering Nabi kita bacakan. Nah, wallahu taala alam bisawab. Semoga Allah Jalla wa ala memberikan husnul khatimah kepada kita dan menyelamatkan kita dari su'ul khatimah.